konsep lu kemana sih sebenarnya? Sebenarnya tuh gue lebih kalau secara garis besar itu emang gue nggak terpatok pada satu konsep JDM semua nggak. Karena gue ngelihatnya itu di ini suka apa nggak suka. Dulu tuh hampir 1 tahun itu tiap bulan tuh pasti selalu ada PR. Jadi mobil tuh baru-baru benar-benar enak dipakai tuh setahun setelahnya. Ngerasa apa ya, happy aja. Ternyata mobil hasil yang gua ngebangun itu masih dihargain orang, dan masih dilihat gitu hasil ininya gitu. Karena Jika ada vlogger, assalamualaikum. Sporty, elegan di underdog. Check this out. Wah, gue ketemu sama Rian. siap Om. Doi ini senior gue banget, karena gue ngeliat dia aktif banget sih. Dari YouTube ya, meet up nongol terus suka di channel orang pada nongol, gara-gara ini Maestro ya Om. Asli di mobil gokil banget. Om, kalau gue lihat, lu YouTube juga sebenarnya ya? Ya Om, kebetulan belakangan berapa tahun terakhir sering upload di YouTube. Nah, kalau gue lihat detail di YouTube itu ngebahas tuntas tentang Maestro ya Om. Iya betul. Sampai mesin-mesin kupasan secara detail, gila, gokil. Betul. Nah, gue ke mobil dong. Kenapa sih lu sampai milih Maestro? Jadi kenapa gue pilih Maestro itu karena dulu itu waktu zamannya gue masih SD, kebetulan tahun 93 sampai 95-an gitu. Gue kalau di angkot tuh sering lihat Maestro tuh ngelewat gitu ya. Saat naik angkot? Sambil gue di angkot tuh kadang suka ngintip gitu, wah ini mobil kok keren banget gitu. Bodinya itu pas gitu kan. Ngelihatnya tuh kayaknya tuh gue tuh dulu pengen banget, orang tua tuh pengen punya Maestro gitu. Cuman ya karena dulu ya gue masih ngangkot dan nggak kebeli, orang tua juga belum kebeli mobil. Ya udah akhirnya baru kesampaiannya tuh sekarang. Jadi mimpi dulu lu ngeliat. Dari mimpi dulu, akhirnya sekarang baru kesampaian gitu. Nih Maestro gitu kan. Setelah bertahun-tahun setelahnya. Om, gue penasaran deh. Sebenarnya Maestro itu generasi Accord keberapa sih? Oke, jadi Honda Accord Maestro itu adalah seri Honda Accord generasi keempat. Om. Jadi setelahnya itu ada Honda Accord Cielo, ada Honda Accord VTHL, sama Honda Accord CM5. Sebelumnya ada Honda Accord Prestige, ada Honda Accord Excellent, dan sebelum-sebelumnya lagi ada lagi banyak. Gue juga kurang gitu apal. Cuman yang pasti ini Honda Accord generasi keempat. Tahun generasi keempat itu keluar dari rentang waktu 90 sampai 93 Om. Oke. Nah, ini lu beli tahun berapa? Ini gue belinya tahun 2010. 2010? Iya. Berarti 14 tahun ya? Kepemilikannya 14 tahun. Nah, kalau ini tahun berapa Om? Nah, kalau ini kebetulan tahun 92 Om. 92? Berapa cc? Ini aslinya 2000 cc. 2000 cc? Ya. Dan mesin udah upgrade dong? Dan ini kebetulan gue udah ganti 2 kali apa 3 kali ganti mesin. Oke, ntar ke mesinnya ya kan? Gue ke mobil dulu detail. Karena ini bisa bilang ya, kalau gue lihat sih, gue kan nggak ngerti Accord ya. Gue lihat simple banget, ternyata ubannya segambreng. Apa sih ubannya? Dari atas ke bawah? Ubahannya sih, dari kap di bawah deh. Ya kalau dilihat dari depannya, gue pakai lampu-lampu. Ini versi JDM. Bedanya sama yang versi lokal atau versi yang biasa itu two piece. Kalau ini kan one piece, jadi lampu corner sama headlampnya itu jadi satu. Kalau yang versi lokal itu kan two piece, cornernya dipisah. Nah, ini lampunya pakai versi JDM original Stanley. Lalu di sini di atas ini ada eyelid buat pemanis aja, sama grillnya ini satu set. Jadi eyelid sama grill itu mereknya G-Square dari USA. Terus. Nah, kalau bempernya sendiri ini adalah bemper JDM. Kelihatan kalau bemper JDM itu bedanya di sini ada kayak tempat buat plat nomor. Ya, kecil. Nah, karena kecil dia posisinya kan seukuran plat nomor JDM. Nah, lalu ada ke bawahnya lagi ada lampu sen. Sen ini adalah original dari Maestro versi Accord SIT. Jadi kalau di Jepang itu Honda Accord itu ada beberapa serinya. Jadi ada yang SIT, IX, LX, IXL, I. Jadi ada banyak tipenya. Itu tuh menentukan
ininya apa fiturnya. Oke. Jadi mungkin yang kayak seri tertinggi tuh udah ada moonroofnya, yang dan seterusnya lah. Oke, Jadi oke. mengikuti fitur. Nah kebetulan kalau yang saya pakai ini, sennya itu punya Accord SIT, gitu. Jadi versi JDM juga, cuman untuk yang kelasnya SIT, gitu. Oke. Jadi kalau bedanya sama yang versi biasa atau lokal, kalau yang versi lokal itu orange semua. Oh, iya, Jadi semuanya iya. oranye gitu. Kalau ini kan dalamnya doang oranye, jadi Bener. keluarnya clear gitu. Asli, masih bening banget ini. Ya kebetulan ini gue dapatnya NOS. Oh, Jadi tahun I see. 2014 tuh gue dapat NOS. Jadi bener-bener masih baru. Ya oke, di bawahnya lagi ada fog lamp. Oh, Fog lampnya juga ini original Stanley versi JDM. Mhm. Apa sih bedanya sama versi JDM sama USDM? JDM itu fog lampnya itu permukaannya ngikutin lekukan bumper. Kalau versi USDM dia lurus karena bumpernya USDM itu dia lebih maju ke depan, Oh, lebih monyong lah. Iya, iya, iya. Jadi iya. kalau yang USDM tuh mungkin bisa segini tebalnya gitu. Oh, Makanya fog lampnya juga beda gitu. Nah, lips ya, Om? Di bawahnya lagi ada lips, mereknya Xenon. Ini USA juga. Asli ya, biar kelihatan simpel-simpel banyak perubahannya ya. Ya, Apalagi Om, apalagi. ya. Pasti ada lagi nih. Bagian depan apalagi ya? Oh ya, di Apa bagian tuh? depan di sini ada parking pole depan. Oh iya, iya. Di belakang juga nanti lihat ada parking pole juga. Itu bisa yang naik sendiri? depan ya, jadi dia untuk patokan parkir ujung. Di sini kan ada blind spot. Jadi kalau naik dia kelihatan ujung bumpernya sebelah sini. Oh, Jadi kalau patokan. untuk masuk ke gang atau mau parkir, lebih ke parkir sih. Kalau parkir sempit gitu bisa kelihatan lah ujung. Yoi, kayak radar gitu kan. Asik. Dan dia ada lampunya juga. Jadi kalau malam dia nyala. Terus apa lagi? Terus di sini sebelah sini ada intersection lamp. Itu juga sama sih fungsinya buat nerangin blind spot juga. Jadi Oh, dia iya. ngikutin lampu sen. Kalau sen kiri dia Dia nyala, sen kanan sebelah sana nyala. Oh. Gitu. Jadi tapi dia nyalanya nggak kedap-kedip. Jadi dia ada modulnya. Jadi nyalanya tetap manteng gitu. Kalau lampu sen kan kedap-kedip. Oke. Jadi nanti lampu sennya kedap-kedip, dianya manteng. Nah, kalau soalnya konsep gini Om sebenarnya dari mana sih Om? JDM semua. Jadi semua. Ini JDM. Nah, gue penasaran deh. Tadi kan kalau gue denger lu ngomongnya USDM, ya kan JDM. Konsep lu kemana sih sebenarnya? Sebenarnya tuh gue lebih kalau secara garis besar itu emang gue nggak terpatok pada satu konsep JDM semua nggak. Karena gue ngelihatnya itu di ini suka apa nggak suka. Enak apa enggak? Jadi kalau ada orang bilang kan mobil aing kumaha aing gitu kan. Iya. Nah, jadi kenapa gitu? Karena gue tuh ada beberapa part yang gue nggak suka di versi JDM, tapi gue lebih suka versi USDM-nya. Masuk. Itu lu sendiri. Iya. Nah, contohnya lips. Ah. Versi JDM-nya ya cuman lips original doang biasa gitu kan. Kalau yang versi USDM-nya lebih agresif. Nah, terus yang kedua adalah speedometer. Oke. Speedometer versi JDM kan cuma 180 doang Om, 180 Oke. km terus nggak ada indikator ABS apa segala macam. Kalau versi USDM lengkap indikatornya. Jadi feel mewahnya tuh lebih berasa. Oh, iya. Jadi kenapa gua nggak terpatok sama satu konsep itu ya gua nggak seidealis itu. Nah, Tapi gua lebih mentingin look sih. bener keindahan nih. Keindahan Cakep, gitu. cakep. Samping ya Om. Siap. Sampingnya apa lagi dulu Ban? Lihat nih. Ya. Dari atas ke bawah Om. Oke, siap. Jadi kalau ini mulai dari atas ya. Jadi ini ada moonroof visor. Ini visornya untuk moonroof. Jadi kalau untuk visornya ini untuk semua Honda itu rata-rata yang udah ada moonroof itu yang generasi 90-an itu ada Visor pasti ya? ada visornya. Yang versi tertinggi ya, Iya, lagi iya. kalau kita ngomongin versi yang tinggi. Nah, ini visor moonroof Honda. Terus ini ada moonroof top cut dari Honda Accord CF4. Jadi ini bukan moonroofnya aslinya dari Maestro, bukan. Kenapa gue pilih yang CF4 ini, Honda Accord CF4 atau bisa disebutnya Honda Accord Euro R? Oke. Karena kalau yang seri ini dia itu moonroofnya 2 step. Jadi dia bisa naik ke atas, bisa masuk ke dalam. Oh, sekalian tilt. Kenapa gue lebih suka yang kayak gini? Karena kita udah ngeluarin budget lumayan, tapi kalau cuma maju mundur kayak kurang aja gitu. Harus diekspos sedikit, ya kan? Seninya di situ emang, ya kan? Nah, lalu kedua ada door visor. Ini Honda Access untuk Honda Accord Maestro juga. Sama belakang juga ada rear visor. Iya, cakep. Nah, terus ini spion retract. Untuk sebenarnya sih versi yang sekarang di versi yang lokal di tahun 93 ini udah ada retract-nya. Oke. Nah, tapi gua kebetulan tahun 92 kan. Nah, belum ada. jadi gua ganti ke yang tahun 93 atau yang udah ada retract-nya. Oh, lu upgrade. Udah ada upgrade. Nah, terus di belakang di pilar sana ada emblem
Di sini Ini? nih pilar ini ada emblem Honda of America juga. Widih, gila. Nah, Terus? untuk Stiker? di kaosnya nih, di kaosnya ini kebetulan gue desain sendiri. Gue desain sendiri di kaosnya. Dan gue ngambil warna ini itu, gue ngambil warnanya turunan dari warna Honda Access. Oh. Jadi logo Honda Access, gue Emang ngambil ini warnanya? turunan warnanya. Oke. Gitu, makanya di belakang ada tulisannya Honda Access. Ini nih, banyak nanya, Dad, kenapa sih lu nggak pernah bahas kaca film di mobil tua lu katanya? Oke. Kan. Mulai saat ini gue bahas kaca film. Kaca film, sebenarnya ini bukan kaca film mahal. Ah, Ini kaca film ketebalannya itu kalau nggak salah 20%. 20%. Jadi tipis, emang sengaja gue pengen bening biar kelihatan dalamnya. Baik. Dan ini kaca filmnya itu kalau nggak salah merek apa ya? Merek Miracles kalau nggak salah. Jadi ini kaca film murah sebenarnya, Om. Ini biru atau Ini hijau sih? enggak biru, enggak hijau, hitam aja, hitam cuma gelap aja. versi 20%. Side cut. Nah, terus masuk ke bawah, ini ada side skirt sama bawaan yang depan juga. Merek Xenon juga dari Amerika. Jadi ini bahannya itu bukan fiber ya, ini bahannya itu polyurethane. Jadi lentur. Malah kayak mendekati karet sih sebenarnya. Karena lentur banget. Yang depan juga lentur. Makanya jadi kalau yang depan kan aman tuh kalau misalkan buat gesrot tuh aman lah, nggak paling lecet doang, lecet cat lagi gitu doang. Nah, ini logo, Om. Jadi di sini ada official logonya dari DOHC VTEC. Sebenarnya official logonya ini. Cuman di sampingnya itu gue tambahin logo Sensei ya, atau nama mobil ini. Logonya itu ya ngebentuk siluet dari seorang sensei atau master atau shifu atau guru. Dibagi dua, seolah dia lagi nanganin nih maestro. Oke, ngomong sensei, kenapa sih namanya sensei? Iya. Oke. Kenapa namanya sensei? Karena dulu waktu gua awal beli, dia itu sering ngasih banyak PR. Dulu tuh hampir 1 tahun itu tiap bulan tuh pasti selalu ada PR. Jadi mobil tuh baru-baru benar-benar enak dipakai tuh setahun setelahnya. Setahun setelahnya? Karena gue juga dulu kan duit juga nggak terbatas ya, pemasukan terbatas, jadi gua harus bagi-bagi. Jadi ya udah, jadi gue cicil selama 1 tahun itu. Setiap bulan dapat gajian, gue benerin ini. Pelek dulu. Oke. Pelek dulu. Pelek Nah, ini gue pakai. Jadi ini Maestro ini kan Maestro ini udah baut yang kalau Sensei ini sekarang udah convert ke baut 5. Oke. Jadi aslinya itu adalah bautnya 4x114. Nah, ini udah ganti ke baut 5 pakai kenakalnya Odyssey. Dan peleknya pakai NKRS Evolution. Oke. Bannya sengaja gue fitmentnya MITI fitment, terus pakai bannya semi slick dari GT Radial Campiro SX2. Spek pelek. Spek velgnya itu depan 8,5 lebarnya, IT-nya itu kalau nggak salah 30 atau 33 gitu. Oke. Nah, belakang juga sama, IT-nya antara 30 sampai 33. Lebar sama lebarnya 9,5, lebih lebar belakang. Oh, 1. Ya. Oke. Bannya ukuran berapa, Om? Bannya 21545, depan belakang sama rata. Oke. Lu pakai spacer nggak sih? Depan pakai spacer 4 mili kalau nggak salah. Belakang? Belakang nggak. Shock. Shock breakernya ini pakai kayak Bagas. Jadi sebenarnya bukan shock breaker yang yang aftermarket yang merek kayak Koni gitu-gitu. Biasa aja lah kayak merek biasa. Cuman lowering kitnya pakai Aibah. Gue tuh pengennya karena ini kan Accord itu kan terkenal dengan mobil nyaman ya. Jadi jangan sampai emang kenyamanannya udah berkurang, tapi jangan sampai jadi nggak nyaman sama sekali gitu. Iya. Nah, itu potong nggak? Ini itu kalau nggak salah udah dipotong. Potong. Jadi depan belakang semua udah dipotong. Jadi gini, Aibah itu tuh kan dia ada ininya, ada tipenya. Ada yang Pro Kit, ada yang Sport Kit. Nah, kalau yang Pro Kit lebih tinggi, makanya ini gue potong supaya fitmentnya lebih pas lah ke fender gitu. Aslinya tuh kalau nggak salah 2 jari. 2 jari rata-rata ya, benar-benar. Ini yang tripis kan ya? Ini tripis, NKRS Evolution tripis. Dan ini gue pakai velgnya udah lumayan lama dari tahun 2018. Keren. Sampai sekarang nggak pernah ganti velg. Jadi udah berapa tahun tuh? 6 tahun ya, 6 tahun nggak pernah ganti velg. Dari semenjak ganti baut 5 itu nggak pernah ganti velg. Paling gue sempat repolis ulang sama ngecat face doang. Om, kalau gue lihat ini kan 1 jari ya? Betul. Di belakang. Buka-bukaan. Kalau full, aman nggak? Aman. Aman? Nggak gasuk sama sekali? Nggak gas sama sekali. Belok full aman? Aman. Berarti full jadi berlima. aman? Rekomen. Ini HMRC, Honda Maestro Riders Club. Emang itu aktif gak sih? Masih aktif Om, banyak. Sekarang membernya udah ribuan di satu Indonesia. Cuman karena image-nya itu udah mobil boros ya. Jadi dulu kan pada zaman itu mobil sedan mewah dan boros gitu kan ya. Karena cc-nya 2000 cc. Jadi mungkin kita jarang lihat di jalanan karena
Mungkin karena borosnya itu kali ya. Oke, berarti Sama mandang mungkin, aja kali. sama mungkin sebenarnya ini lebih, mungkin mobil-mobil yang seperti ini tuh lebih munculnya kebanyakan 1 minggu. Kok tau banget? Ya karena kebetulan kan gue di HMRC itu gue di ketua chapter di HMRC Jakarta Selatan. Jadi kalau HMRC Jakarta Selatan itu namanya ada ESOT Squad. Jadi ESOT itu A-nya tuh anak, SOT itu selatan, jadi anak selatan gitu. Squad, jadi ESOT Squad. Jadi HMRC ESOT Squad. Rubahnya? Oke, rubahnya kalau di belakang ini, di atas ada rear visor, ini ada spoiler. Spoilernya ini original SIT. Berarti orinya nggak deh? Aslinya ada, tapi yang versi apa namanya? Yang versi yang tertinggi yang tadi sempat gue bilang tuh. Sama kayak gini juga? Kayak gini juga. Jadi ada 2 jenis. Jadi kalau yang 9293 versi SIT-nya itu modelnya kayak gini. Nah, nanti ada lagi versi yang Accord yang tipe lain. Ada juga, ada spoilernya, cuman modelnya beda. Agak tebal ya? Mereknya bukan Stanley, mereknya Koito. Sama-sama Jepang, cuman beda merek. Kalau yang Stanley itu panjangnya segini. Kalau yang Koito itu segini, lebih panjang lagi. Gitu. Sama-sama asli Jepang, asli buat Maestro juga. Cuman beda model sama beda model ininya, spoiler sama lampunya beda. Legend. Nah, ini sebenarnya kalau Honda Legend itu kan ada mobil beda ya, mobil lain. Kenapa gue pasang di sini? Karena dulu gue itu sempat pakai lip spoiler Legend. Oh, Nissan. Honda Legend. Sekarang kan udah ganti Xenon. Nah, dulu sempat pakai itu, dan itu yang pertama. Yang kedua itu gue lebih ngambil kata Legendnya. Maknanya aja, artinya aja. Jadi maksudnya ini adalah bagi gue ini legendnya gue lah. Apa lagi? Nah, ini juga ada emblem-emblem dari import yang tadi gue sempat mention di awal itu kan ada beberapa tingkatan Maestro. Nah, ini salah satu tingkatan yang paling tinggi, 2.0 ISLI Super Stage. Gitu. Ini spoiler ini? Nah, kalau ini belakang ini masih standar orinya. Orinya bawaan bumper. Orinya Maestro. Kalau yang depan kiri kanan itu udah Xenon kan. Nah, kebetulan yang belakang ini gue belum dapat lip belakang yang udah Xenon. Jadi makanya agak beda kan. Iya. Belakang soalnya ini belakangnya masih bawaan. Tapi bagus juga kok. Apalagi Om Bram? Nah, ini lampu belakang nih gue pakai albino. Albino. Jadi aslinya itu sebenarnya putih semua. Jadi albino taillight namanya. Jadi kalau albino taillight tuh banyak tuh di Estilo ada, Vario ada, Cielo ada. Nah, kalau albino itu tuh sebenarnya pasarnya kalau nggak salah lebih ke Euro. Oke. Jadi lebih berarti dia nggak ada merah-merah ini nih? Iya, aslinya putih semua. Cuman karena gua ngelihatnya bosen juga ya putih semua. Pucet banget jadi putih semua. Akhirnya gua tinting nih, gua cat di dalamnya. Oh, cat lagi orange sama merah. Berarti catan ini? Ya, catan. Oke. Dalam di custom supaya agak beda. Iya. Karena kalau yang Maestro standar kan merahnya tuh di depan bukan di dalam. Di kacanya nih. Kaca luarnya. Ini kan kaca luarnya bening, dalamnya merah. Nah, jadi feel-nya lebih beda. Iya. Banyak orang yang nanya, "Om, ini lampunya beli di mana?" Ya kalau beli di mana nggak ada yang jual, karena aslinya albino. Cuman gua cat jadi merah. Custom sendiri. Oranye gitu. Nah, ini kelebihannya yang albino ini, dia kan Euro ya. Jadi dia fog lamp-nya itu udah ada di dalam sebenarnya, rear fog lamp-nya tuh ada di dalam sini. Ini kan ada bolong kotak nih. Nah, ini tuh sebenarnya buat rear fog lamp. Jadi sebenarnya nggak ada rear fog lamp bumper aslinya. Jadi dia nyala lampu yang sebelah sini itu lebih terang daripada sebelah sini. Ini juga sama gitu, sebelah kiri juga sama. Tapi masih aktif kan? Ini udah diratain lampunya karena gue udah pakai ini. Jadi gue udah disable rear fog lamp-nya. Pakai ini yang di sini aja. Om. Oke. Nah, kalau belakang sih paling pakai rear fog lamp, kiri kanan. Kalau aslinya Maestro sih sebenarnya cuma kanan doang. Cuman gue lihat kanan doang kayaknya kurang ini, jadi akhirnya gue pasang kiri kanan. Sebenarnya kalau aslinya Maestro itu ngikutin setir. Jadi kalau setir kanan di sebelah kanan, kalau setir kiri sebelah kiri. Oh gitu. Aslinya gitu. Di belakang ada rear parking pole juga. Oh, yang ini nih. Nah, ini kalau ini nih aslinya rear parking pole tuh dia kalau kita gigi mundur naik sendiri. Otomatis. Nah, cuman ini gua cut modenya nggak seperti itu. Gue pakein tombol sendiri sama kayak yang depan. Jadi karena semi manual. Ya, jadi karena soalnya kalau mundur itu tuh ya kita kan jalan nggak terlalu lebar ya. Jadi sering maju mundur, parkir juga maju mundur. Jadi sering naik turun. Untuk barang setua ini kayaknya sayang untuk
sering kerjaan naik turun udah barang-barang klasik gitu kan. Takutnya lebih ke takut rusak aja sih. Lebih ke takut rusak. Akhirnya ya udah, akhirnya gue pakein tombol sendiri. Jadi kalau misalkan ada kontes atau dibutuhin, baru gue naikin gitu. Kalau belakang itu sih paling sama pasang rear side marker. Oh ini. Rear side marker. Udah sih kalau untuk belakang itu sama antenanya. Ini gue pakai versi JDM juga. Jadi dia bisa turunnya setengah segini. Jadi dia bisa turun serata sama atap. Tapi bisa juga full segini, 5 step gitu. Kalau yang versi JDM kenapa gue pilih? Karena ada fitur half-nya ada di tombol di dalam. Jadi kalau yang half itu, jadi antenanya nggak cepet bengkok kalau di tol. Kalau kita lagi kecepatan tinggi, dia rata-rata atap. Reasonable banget tuh alasannya. Gitu. Dalam. Siap. Jadi lu joknya Recaro ya? Ya, ini jok Recaro SR3. Yang belakangnya? Belakangnya dilapis bahan yang sama Recaro juga. Jadi biar seirama lah. Gitu. Tapi belakang masih pakai jok orinya Maestro, cuman dilapis saja bahannya. Tapi kulitnya kulit bener ya, bahan Iya, bahan ini fabriknya Recaro. Nah, gitu. bahannya apa aja Om dalam? Oke. Untuk bagian depan ini gue pakein dashmat. Ini sebenarnya salah satu part interior termahal karena langka. Ini kalau yang orinya ini dashmat ini harganya bisa sampai 3 sampai 4 juta. Dashmat atau bisa disebutnya juga dust tray. Dust tray, iya dust tray. Nah, ini dust tray, lalu di sekitaran cockpit atau dashboard gue pakai tombol-tombol nih, kayak ini tombol fog lamp asli juga, untuk fog lamp depan. Ini ada tombol cruise. Ini sebenarnya kan aslinya Maestro ada cruise control. Ini cuman ini ya doang, cuma tombolnya doang. Cuman ini pakai buat heater jendela belakang, kaca belakang gitu heaternya. Lalu bagian bawah lagi paling gue pakai ini nih. Cup holder. Cup holder ini JDM juga, aslinya kan nggak ada. Cup holder JDM, terus ada armrest JDM. Nah, di armrestnya ada beberapa tombol-tombol Om. Ini ada tombol PO yang antena naik turun, antena belakang. Ini tombol half-nya buat nurunin setengah yang tadi gue bilang. Nah, ini tombol parking pole depan sama belakang jadi satu. Jadi kalau depan naik, belakang naik parking pole. Ini berarti lu custom semua? Ini enggak, ini tombol asli semua. Ini semua ketutup semua kalau versi standar. Ini ada tutupnya, ada tutup, jadi plug, jadi kayak dipolosin gitu. Ini juga sama, ya polos semua. Tinggal copot covernya doang, ganti tombol, plug and play. Makanya rapi semua kan. Gitu. Nah, ini armrest juga ini sama versi JDM. Jadi aslinya nggak ada armrest kalau Maestro. Nah, terus speedometer. Speedometer ini pakai yang USDM yang tadi udah gue sebutin juga kenapa gue pilih USDM daripada JDM. Karena semua kan ada ABS, cruise control, SRS, terus pokoknya ini juga seat belt ini juga komplit ya. Jadi komplit kalau yang versi USDM tuh. Jadi kalau USDM itu kan karena emang di Amerika kan ininya fitur keselamatan apa segala macam harus lengkap kan. Setirnya gue pakai personal. Terus di sini ada di tengah kalau lihat ada VTEC indikator. Jadi kalau VTEC kick in di RPM 5.500 ke atas, dia warnanya berubah. Jadi warna idle-nya bisa kita ganti-ganti sih, warna idle-nya mau kuning. Misalnya nih warna idle-nya kita pilih yang warna kuning. Nanti begitu VTEC on-nya kita select-nya warna merah. Nah, jadi di atas 5.500 kalau VTEC on dia ganti warna. Tak. Jadi bagus juga buat reminder lu ya? Iya. Gitu. Udah warnanya juga bisa macam-macam, bisa pilih tergantung selera. Ini sebenarnya kalau gini lu beli aftermarket? Ini versi aftermarket dan ini juga Jepang punya. Gue belinya juga di luar. Ada lagi Om? Banyak orang nih. Iya, kalau untuk dalaman, untuk audio sih paling ya. Three-way? Audio three-way. Sebenarnya sih audio gue nggak terlalu fanatik ya. Yang penting gue sih masih enak, suaranya nggak harian lah. Masih enak buat dipakai harian. Nah, untuk audio itu gue pakainya yang lebih ke head unitnya juga lebih ke 90s lah ya, yang maksudnya yang terkenal di masanya lah. Nah, jadi gue pilihnya pakai Alpine 9867 yang udah ada built-in prosesor. Kalau audio sebenarnya gue nggak terlalu fanatik, yang merek yang harus mahal-mahal enggak, yang penting masih enak. Nah, paling kalau lihat ke atas nih ada ini kan bawaan ini, jadi kalau dilihat nih ini masih bawaan moonroofnya, jadi kan gue beli satu atap. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau pasang moonroof itu usahain belinya top cut. Satu atap. Potong ininya. Satu atap. Jadi kalau kita beli satu atap kan kita dapat plafonnya. Benar. Jadi rapi. Nah, ini juga kan
masih bawaan moonroofnya, kayak masih ada tulisan-tulisan kanjinya juga masih ada, ya kan. Terus sudah ada map light-nya. Kenapa ada map light di sini? Karena si lampu ininya kan mundur ke belakang, kan jadi depan jadi agak gelap. Tambahin. Karena ada ini, makanya udah ada ini. Ini sebenarnya fitur asli bawaannya. Emang mahal Top Cut karena kan kita ngimportnya satu atap. Iya benar-benar. Tapi rapi. Dan gitu, cenderung juga nggak ada bocor, nggak ada apa. Iya, karena udah presisi. Ini aja dari presisi. tahun 2011 ini pasang. 2011 sampai sekarang nggak pernah ada bocor sekalipun. Berapa duit Top Cut dulu itu? Berapa tuh? Dulu itu 3,5 juta. Dulu ya. Dulu 2011. Sekarang bisa 10 juta. Oke. Jadi makin ke bawah nih kita lihat ada karpet. Nah, karpetnya ini Honda of America. Widih. Ada emblemnya di situ di bawah. Yoi, Bisa kelihatan. Accord. Terus di pintu ada door seal plate. Nah, ini juga aslinya Maestro. Oh, Gitu. Jadi yang versi Maestro versi tertinggi itu pasti udah ada ininya. Jadi kesannya lebih mewah. Udah sih untuk bagian depan sampai itu aja. mesin Om, tadi kan lu bilang sampai 2 kali ganti mesin ya kan? Kepo gua pengen lihat. Siap. Ya kan? Ini mesin apa nih kalau? Ya. Oke, jadi ini mesinnya itu adalah H22A. Gitu. Kalau didetailin ini H22A4. Jadi short blocknya ini gue pakai mesinnya Prelude H22A4. Kalau headnya sama intake-nya ini kepalanya pakai punya Accord Euro R. Yang jadi ada H22 kan ada kastanya tuh, ada yang black top, ada yang red top gitu. Nah, ini headnya pakai yang red top. Kalau bawahnya pakai yang black top. Gitu. Setahu gua red top tuh di atas ada black top kan ya? Ya, Bener kalau ya? red itu di atasnya. Jadi kalau di Honda kan semua yang serba merah atau ada embel-embel R, itu tuh yang versi racingnya lah, yang speknya paling tinggi. Sebelumnya mesin apa? Sebelumnya gue pakai mesin mirip kayak gini, DOHC VTEC juga, cuman serinya H23. Oke, kenapa lu ganti? Jadi yang H23 waktu itu, jadi gue waktu itu sempat accident. Radiator bocor, overheat di tengah jalan. Air radiator nyebrang, terus ya udah akhirnya melenting segala macam. Oh, banyak lah gitu. Jadi terus pistonnya juga baret, dinding itu juga jadi baret. Jadi akhirnya ya udah ganti mesin lagi gitu. Tadinya pakai H23, sebelumnya lagi pakai punyanya Cielo VTEC. Berarti 4 mesin dong sama mesin awalnya dia? Ya sama mesin awalnya dia. Gila. Apa aja lagi lu selain mesin tadi? Selain mesin di sini ada intake mereknya Top Fuel. Ini asli Jepang juga. Ininya bukan intake air, piping open air filter. Nah, yang ada karbonnya di tengah. Ini. Serem. Ini mereknya Top Fuel. Terus kabel busi gue pakai NGK R09. Terus selang-selang pakai G Plus yang warna merah ini. Terus apa lagi ya? Paling coil eksternal pakai Mallory. Terus ada strut bar pakai Cusco. Paling pakai itu tuh oil cast tank di one spec. Terus pakai fuel pressure regulator pakai Tomei. Terus ada kayak apa tuh penyeimbang apa listrik ya? Electrical pakai hybrid CX1 sama gue pakai 2, satu hybrid CX1, satu lagi pivot Mega Ryzen. Terus udah sih sisanya paling kayak perintilan-perintilan kayak bracket aki, tutup aki gitu-gitu. Detail loh gitu. Oh ya, radiator pakai Koyorat. Radiator pakai Koyorat. Terus secara mesin sih belum terlalu ekstrim sebenarnya sih. Kalau mesin semua dalaman masih standar, nggak ada dirubah-rubah. Lu ngebangun Maestro sampai kayak gini, kira-kira bagian effort yang berasa banget lagi Dono? Sebenarnya effort yang paling bikin stres itu adalah mesin. Kenapa? Karena tadi 3 kali Jadi ganti mesin? ya pertama 3 kali ganti mesin. Jadi terus mesin itu kan karena kita udah pasti belinya kan copotan ya. Jadi kalau beli copotan itu kan kadang bagus, kadang enggak. Betul. Gitu. Sekali dapat jelek, bongkar lagi gitu kan. Terus juga settingnya juga, setting mesin. Terus banyak lah dari mulai awal ngambil Maestro itu di mesin lumayan, effortnya lumayan. Jadi kayak waktu itu sempat ada trouble di AC tuh, ngedrop terus tiap ini AC udah sempat ganti ECU, ganti CV, kabel-kabel dicek masih nggak ada ini juga. Jadi banyak trouble itu di seputar mesin. Trial and error berasa lah gitu ya? Trial and error biasa sampai benar-benar ketemu bengkel yang spesialis, yang paham, baru ke solve semuanya. Gitu. Nah, lu beli tahun tadi? Ini 2011, 2010. Oke.
Mobilnya 92, beli 2010 ya kan. Berapa duit waktu itu? Ini waktu gue beli itu dulu tahun 2010 harganya 45. 45. Jadi sebenarnya tahun 2010 itu gue belinya di bawah pasaran karena pasarannya tuh masih 50-an. Oke. Yang bagus ya. Ini gue beli harganya 45 tahun 2010. Lu ngebangun habis? Nah, jujur kalau ngebangun itu kan gue udah 14 tahun ya. Dari rentang dari 2011 sekarang gue nggak pernah hitung nominalnya berapa. Cuman kalau gue kira-kira sih sekitar 200 juga sampai 200 gitu. Kalau ngebangunnya ya. Iya. Karena ya nggak usah jauh-jauh dari mesin aja kan udah ketahuan nih. Ini bisa habis 80 jutaan di mesin. Ya sisanya dihitung sendiri gitu. Berarti kan. Maestro ini seharga 245 juta. Kalau di nominal seperti itu ya. Iya benar. Cuman karena gue waktu itu ngebangunnya kan pelan-pelan. Body repair aja kan udah puluhan juta kan. Body repair aja minimal 30 juta. Gitu body repair yang di full krok ya. Body repair. Nah, sementara gue ngebangun body aja udah 2 kali. Oke. Karena ini tuh bahan platnya itu menurut gue kalau yang Maestro itu kurang gitu bagus Om. Oke. Jadi agak tipis. Jadi cepat keropos. Jadi rentang nanti berapa tahun kemudian nih udah mulai timbul lagi nih. Rebuild lagi gitu. Jadi emang agak capek di body sebenarnya mobil ini tuh. Nah, mobil kayak gini gue selalu percaya nih Om. Pasti punya cerita unik. Ya. Apa? Jadi cerita uniknya itu ada 2. Yang satu sedih, yang satu senang masih. Ya. Yang sedih dulu, gue pengen nangis dulu. Sedihnya itu dulu waktu awal-awal ngambil tahun 2010 itu kan gue tujuannya beli mobil tuh supaya gue ke Bandung. Itu dulu gue ke Bandung sering pakai motor. Akhirnya begitu gue pakai ini, begitu gue beli ini, akhirnya gue bisa ngerasain ke Bandung pakai mobil sendiri. Iya. Nah, suatu hari ketika gue lagi mau ke Bandung, hampir sampai gerbang tol Cipularang mau keluar tol, itu gue mogok Om. Mogok di tol, lagi kecepatan tinggi sekitar 120, tiba-tiba mesin mati mendadak. Tas, gue ke pinggir kan, di starter udah nggak mau nyala nih, nggak mau nyala. Terus akhirnya gue telepon mekanik segala macam, wah gue udah sulit lah, waktu itu gue udah nyerah. Akhirnya gue telepon towing, ya kan, towing tol kan. Kan kalau towing tol itu yang free kita cuma diantar sama pintu tol terdekat. Nah kebetulan pintu tol terdekat itu Padalarang. Nah di towing lah gue nih sampai pintu tol Padalarang. Gue ngeliat bengkel tuh masih penuh, kayaknya tuh banyak yang mogok juga. Iseng-iseng lah gue starter, ternyata nyala Om. Terus nyala, terus akhirnya ya udah gue pulang aja, gue lanjutin cuman pelan-pelan. Nggak ngebut, ternyata pas diselidikin ternyata koilnya bocor. Kalau yang di tol itu kan gue emang lagi ngebut, mungkin karena panas koilnya kan bocor. Itu yang dan berujungnya sih sebenarnya nggak terlalu sedih. Keberuntungan. Nah setelah itu adalah suatu hari tahun 2016 gue ikutan kontes Om di daerah di Parjo di Senayan. Gue ikutan kontes tahun 2016. Nah kebetulan kan kontes itu bisa loading malam kan ya, loading malam. Nah paginya itu kan udah di show kan, udah dibuka, udah di open. Nah paginya itu gue dapat SMS Om. Dulu orang mungkin belum terlalu ini sama WhatsApp kali ya, atau orang tua mungkin yang ini. Jadi ada SMS, suka sama mobil saya, udah tawar Om. Udah tawar, boleh nggak tukar sama Innova waktu itu. Cuman waktu itu gue itu masih kayak idealis Om, masih lagi senang-senangnya lah. Karena 2016 itu gue baru selesai ngebangun. Jadi payahnya baru berasa banget. Jadi 2014 itu gue baru keluar dari bengkel cat. Jadi umur catnya baru 2 tahun. Lagi seneng-senengnya lah gitu. Terus gue langsung bilang waktu itu, wah kayaknya nggak deh Om gitu. Nah kayaknya nggak. Terus dia nge-SMS lagi balas, saya ada Fortuner nih. Nah boleh nggak Tete tuker tambah? Gitu. Om nambah gitu. Nah cuman waktu itu kebetulan gue diminta nambah 100 juta. Cuman waktu itu saya bukannya nggak mau, tapi emang saya nggak ada kalau harus nambah segitu. Gitu. Terus ya udah akhirnya. Jadi ya ngerasa apa ya, happy aja. Ternyata mobil hasil yang gue ngebangun itu dihargain orang dan masih dilihat gitu hasil ininya gitu. Karena sebenarnya mobil ini tuh sebenarnya bukan mobil favorit para builder Om. Iya, soalnya jarang orang banget. Itu kalau ikutan kontes Honda nggak pernah luput dari Civic. Benar. Civic Estilo, Vario, Nova. Kalau kontes itu pasti seputar Civic. Benar. Tapi kalau Accord itu jarang kontes. Benar. Selama saya ikut kontes, saya kan kebetulan saya nggak terlalu sering sih ikut kontes Om, karena kan biayanya mahal ya. Jadi kalau saya ikut kontes, pasti Maestro itu cuma satu.
saya doang. Iya, emang jarang banget gue ngeliat. Heeh. Pasti maestro cuma satu, saya doang. Tapi alhamdulillahnya setiap kontes itu beberapa kali ikut kontes Menang. dapat piala. Asli Om, makasih banyak. Gue akhirnya ketemu Om Rian yang maestronya dari segala maestro akord gitu kan. Siap, Om. Asli, gue bener ngeliat YouTube dia tentang maestro banget gitu. Dan akhirnya gue ketemu. Makasih banyak Om. Sama-sama Om. Wassalamualaikum Thank you warahmatullahi banget. wabarakatuh. Nah Om, apa ya? Hah? Pesawat. Cut kan? Taruh. Om Rian, makasih banyak. Thank you Om. Pokoknya sukses selalu ya. Siap Om, thank you Om. Ulang. Oke,